Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait kelompok nelayan di Kota Parepare menerima bantuan berupa kapal penangkap ikan beserta sarana pendukungnya seperti coolbox dan GPS. 3 kelompok nelayan Kota Parepare, yakni kelompok nelayan Terumbu Bahari yang diketuai oleh Syarifuddin, kelompok nelayan Tenrisau yang diketuai Muhammad Ali, dan kelompok nelayan Cinta Laut yang diketuai oleh Syukur, menerima bantuan berupa kapal penangkap ikan beserta sarana pendukungnya seperti coolbox dan GPS. Masing-masing kelompok nelayan mendapatkan 7 unit perahu beserta kelengkapannya yang diharapkan bisa membantu nelayan dalam menjalankan aktivitasnya serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bantuan ini diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH didampingi Kepala Dinas PKP Kota Parepare Insinyur Wildana SPMM beberapa hari yang lalu. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengatakan bantuan perahu yang terbuat dari fiber berukuran 9 meter tersebut dilengkapi alat canggih berupa GPS yang mampu mendeteksi keberadaan ikan di laut. Syukurkah hari ini saya bisa sentuh 3 kelompok nelayan. Bantuan itu tidak tanggung-tanggung. Jika kita rope lampe antara 10 meter 10 meter. Ya rope tak fiber nih. Dia nak kekhawatiran tak. Apa terus terang ekologi biasa dipakai de yelloy. Ya, nak kena cipar atau ada labu tuh tenggelam. Kalau fiber tidak tenggelam. Oh di omroy maka tani. Mudah-mudahan. Ya naruh pas saja ngerti pelampung. Nah, yang lebih hebatnya lagi, dia mampu gue. Dia nanti kita makan siapa ngomong ulang. No atas, angkat di GPS, garmi sinasa. Dia harus paling makan. Apalagi sesungguhnya dia obat buruk, Pak batas matokan ya. Dia obat buruk, makannya lo ya sengin nelayan, ini semana kamu digalir. Tapi coba nih, oleh baru ada, oleh kabut deh. Ah, silakan itu mak kita dia gini bulu, dia gini. Tapi terus bener. Iko melo di mana malah balik celak, programnya apa? Nah, oh, ikan kakak di sini. Melo cepat, oh, programnya cek apa yang baru dibuka. Oh, melo kak malah cepat. Melo kak malah somo, dengan bala-bala. Ini program. Inilah hebatnya teknologi sekarang. Bahkan teknologi digital, ya, mudah-mudahan nanti kita menuju ke sana. Iko balik korok, disen kare 5 kilo, 10 kilo, atau itu kadang tak balik ko. Cepat sungguh kan. Kira-kira seperti itu. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ribuan ekor sapi jenis Brahma asal Australia tiba di Pelabuhan Capa, ujung kota Parepare. Sapi impor ini didatangkan untuk memenuhi kebutuhan daging, khususnya di Indonesia Timur. Menggunakan kapal motor Euroach, sebanyak 1045 ekor sapi impor asal Australia tiba di Pelabuhan Capa ujung kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat siang lalu. Selanjutnya sapi tersebut diangkut menggunakan truk ke wilayah Kabupaten Sidrap untuk ditangkarkan. Sapi jenis Brahma Bros ini nantinya akan dibawa ke lokasi penangkaran di Kabupaten Sidrap untuk dilakukan penggemukan. 1041. Jenis sapi apa, Pak? Bagaimana? Jenis sapi apa, Pak? Ini Brahman Cross dari Australia. Ya. Tujuannya, Pak? Peruntukannya nanti, Pak? Ini peruntukannya adalah untuk fattening, untuk digemukkan selama 3 bulan, 4 bulan. Kemudian kita masukkan ke RPH yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga sampai ke Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan sekitar. Penggemukan sapi impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging khususnya di wilayah Indonesia Timur. Pertama, secara buffer stok kita terpenuhi daging, akhirnya harga daging bisa stabil. Yang kedua, kita punya standar bahwa kita menjadi sentra livestock sapi yang bisa menjadi patokan di daerah-daerah khususnya Indonesia Timur.
Sementara untuk memastikan sapi dalam keadaan baik, pihak Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Parepare menjalani pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat dan akan dipantau selama beberapa hari ke depan. Hari ini kami melakukan pengawasan bongkar saja, kemudian setelah turun nanti sapinya didisinfeksi bersama trasnya, kami sudah siapkan disinfektan. Kemudian besok H+1 karena ini sapinya akan dibawa langsung ke sidrap. Jadi dibongkar langsung dibawa oleh truk ke sidrap. H+1 kami melakukan pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian H+3 dan H+4 itu hari Senin dan Selasa kami akan ke sidrap melakukan pengambilan sampel darah untuk diuji. Jadi setelah 14 hari, pengamatan 14 hari, hasil lab negatif, kami akan melakukan pembebasan. Artinya sapi itu sudah lepas dari masa karantina. Oke, tapi pada umumnya sapi-sapi yang tiba ini sudah layak untuk diturunkan? Sudah layak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, petani di Kota Parepare diberi asuransi sawah dan perlindungan sosial sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk kepada para petani dan nelayan di kota ini. Bentuk perhatian tersebut diantaranya diwujudkan dengan memberikan asuransi sawah dan perlindungan sosial kepada petani. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH belum lama ini pada acara tahunan Tudang Sipulung atau Laung Rumah untuk menentukan musim tanam tahun 2021-2022 yang diselenggarakan di Kelurahan Watang Bacukiki, Parepare. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petani. Lahirkan kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yerona secara simbolisme serahkan bahwa pemerintah sudah menyerahkan perlindungannya untuk seni. Mudah-mudahan dieloi-eloi. Kalau ada gagal panen, ya, dan kecelakaan ketenagakerjaan, nah tanggung. Niga misengi, tolong ki abala. Niga misengi, yok kaki opo galutan ang kasu jangan. Dikiki bermasalah, itu pertanggungannya berapa puluh juta ya? 42 juta. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengatakan, pemerintah Kota Parepare terus hadir dalam memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani di Kecamatan Bacukiki. Masyarakat Bacukiki tidak boleh termarginalkan. Sebagai bentuk apujingan, kecintaan, kesukaan kepada warga Bacukiki, para petani, kelompok tani, insya Allah pemerintah Kota Parepare akan hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah bermusyawarah, menentukan waktu tanam, menentukan waktu panen. Mudah-mudahan nalangi alomo-lomo ngapunggala ta'ala. Nah, dia yeloi angka risiko, ada risiko Bapak Ibu dari BPJS, nah lenak tanggungnya asuransi. Saya memang berpikir, saya di tempat ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, saya sudah mengatakan memang, marilah kita memikirkan masyarakat Bacukiki ini. Dia tidak boleh termarginalkan dari masyarakat kota yang ada. Masyarakat kota silakan nikmati kehidupan kotanya. Masyarakat Bacukiki yang sebagian besar adalah petani, peternak, mari kita tingkatkan taraf hidupnya. Apa melok matoi kasih anak nama sekolah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, belasan kendaraan roda 2 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terjaring operasi Strong Point yang digelar Satlantas Polres Parepare.
Pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Boma Sepe, Kota Parepare memutar balik kendaraan mereka, bahkan ada yang mencoba menerobos polisi untuk menghindari operasi Strong Point yang digelar Satlantas Polres Parepare pada Sabtu malam. Sebagian pelanggar lainnya terjaring operasi karena kedapatan melanggar tidak menggunakan helm. Mereka yang kedapatan melanggar ditilang petugas dan digiring ke kantor Satlantas Polres Parepare. Belasan kendaraan yang terjaring kedapatan tidak memiliki kelengkapan kendaraan, seperti tidak memiliki kaca spion dan menggunakan knalpot racing, serta tidak menggunakan helm. Kegiatannya kita melaksanakan patroli hunting system. Kita mengecek di mana lokasi yang terdapat pelanggaran-pelanggaran yang potensi kecelakaan, khususnya pelanggaran yang kasat mata. Jadi pada kegiatan Strong Point ini beberapa kendaraan yang sempat terjaring, antara lain yang tidak menggunakan helm, kemudian ada yang melawan arus, dan juga knalpot racing. Operasi digelar untuk meminimalisir angka kecelakaan yang disebabkan pengendara yang tidak disiplin dalam berkendara. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sekolah percontohan mulai menerapkan pembelajaran tatap muka dan di hari ketiga nantinya siswa akan melakukan rapid test. Masing-masing sekolah dipantau oleh pengawas dari Disdikbud Kota Parepare bersama Satgas COVID-19 Parepare dan Satpol PP. Beberapa sekolah di Kota Parepare yang menjadi pilot project mulai melakukan PTM. Sekolah tersebut yakni SD Negeri 3, SD Negeri 5, SD Negeri 24, SD Negeri 71, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4. Masing-masing sekolah dipantau oleh pengawas dari Disdikbud Kota Parepare bersama Satgas COVID-19 Kota Parepare serta Satpol PP Kota Parepare. Seluruhnya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat serta mematuhi 5M. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris mengatakan, saat ini tahap yang dilalui sekolah di Parepare yakni tahap percobaan. Hari ketiga seluruh siswa akan menjalani rapid test. Jika tidak ada masalah, seluruh sekolah bakal diizinkan untuk PTM usai diberikan izin dari Wali Kota Parepare. Namun jika ada yang terkonfirmasi positif, maka sekolah tatap muka kembali dihentikan. Arifuddin menambahkan yang menjadi titik rawan yakni kedatangan dan kepulangan pelajar yang bersekolah dan dijemput orang tuanya. Hal itu menjadi catatan untuk hari pertama dan akan dievaluasi setiap minggunya secara berkala. Alhamdulillah, tentu tidak semaksimal yang kita tapi kita coba berbuat yang optimal penerapan protokol kesehatan. Terutama sebenarnya memang yang menjadi titik rawan kedatangan dan kepulangan. Karena kalau di dalam anak-anak belajar kan tidak ada interaksi. Nah inilah yang menjadi catatan kami. Berapa hari ini percobaan Pak Kadis? Belum ada keputusan. Belum ada, kita mungkin 1 minggu evaluasi. Mungkin sudah minggu kedua buat pertimbangan apakah sudah bisa yang lain ikut. Tinggal dilihat dulu. Ya, rencana ya kurang lebih 2 minggu lah kita lihat evaluasi ya sudah. Mungkin yang lain sudah bisa ikut kalau dengan izin Bapak Wali Kota selaku Ketua Satgas Penanganan COVID dan sekaligus pimpinan daerah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, salah seorang warga Kecamatan Soreang mendapatkan bantuan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta yang diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan PWS HMH. BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare baru-baru ini melakukan penyerahan santunan jaminan kematian kelompok masyarakat pesisir atas nama Hartono Dahlan sebesar Rp42 juta di Kecamatan Soreang. Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Parepare mengungkapkan, hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kota melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam hal memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat pesisir yang ada di Kota Parepare. Kedepan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan terus terjalin agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, dalam hal ini kelompok-kelompok yang berada di bawah naungan PKP. Jadi tadi diserahkan santunan kematian kepada almarhum Bapak Hartono berupa santunan kematian karena yang
almarhum ini terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan telah terlindungi ke dalam program kelompok masyarakat pesisir Kota Parepare. Dan kepesertaan ini dibiayai oleh APBD di Kota Parepare. Itu sudah berapa? Sudah ada tahun ini di bulan Juli. Oh, tahun ini. Iya, tahun ini. Terus selain santunan itu, apakah dia termasuk penerima beasiswa untuk anak-anak? Tidak, belum. Karena belum memenuhi kepesertaan 3 tahun. Oh, 3 tahun. Penyerahan santunan jaminan kematian tersebut diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH kepada Hasnadiah selaku ahli waris. Hasnadiah yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan, santunan tersebut nantinya akan digunakan sebagai modal usaha serta biaya sekolah. Saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Parepare atas santunan yang diberikan kepada kami keluarga. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Parepare sudah dimulai. Sebanyak 6 sekolah yang menjadi pilot percontohan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Akhirnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Parepare dimulai hari ini. Sebanyak 6 sekolah yang menjadi pilot percontohan pelaksanaan pembelajaran tatap muka hari ini resmi dilakukan. Sebanyak 6 sekolah yang menjadi pilot tersebut, yakni SD Negeri 3, SD Negeri 5, SD Negeri 24, serta SD Negeri 71. Sementara 2 lainnya yakni SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Parepare. Salah satu sekolah yang melaksanakan tatap muka hari ini, yakni SD Negeri 3 Parepare, menggelar pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk saat pembelajaran hingga jam istirahat. Selain itu, setiap siswa diwajibkan untuk membawa bekal mereka sendiri dari rumah. Kita siapkan segala yang menjadi aturan dalam hal pembelajaran tatap muka terbatas, kita penuhi. Salah satu diantaranya adalah bagaimana progres betul-betul kita laksanakan, wujudkan, seperti siswa sebelum masuk di area sekolah harus diukur suhu badannya, cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer setiap kelas ada, tempat cuci tangan setiap kelas ada, sabun, semua kita siapkan. Di dalam kelas ada sekat, dan pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya 50% setiap hari. Jadi kalau misalnya kelas 1 30 siswa, untuk hari ini hanya 15 siswa yang hadir. Besoknya lagi yang 15 siswa. Kemudian hari Rabu itu lagi yang masuk pada hari Senin. Jadi secara oplosan seperti itu. Saya lihat juga ada yang berbeda kalau pas jam istirahat, Pak ya. Itu gimana, Pak? Jam istirahat di sini hanya di kelasnya masing-masing. Jadi tidak ada istirahat keluar. Karena kapan diberi kesempatan keluar, takutnya kalau anak-anak main, kumpul, kerumunan, dan sebagainya. Jadi pembelajaran di kelas saja, istirahat di kelas saja. Guru juga seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, atas keberhasilan Kota Parepare mendapatkan predikat Nindya Kota Layak Anak, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan kaji banding ke Kota Parepare untuk melihat upaya pengintegrasian proses pembangunan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare bersama tim gugus tugas Kota Layak Anak menerima kunjungan kaji banding pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Balai Anun Habibie beberapa waktu lalu. Kaji banding tersebut atas keberhasilan Kota Parepare memperoleh predikat Nindya Kabupaten Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Republik Indonesia. Setelah melakukan kaji banding di Kota Parepare, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Jamila, menilai tim gugus tugas Kota Layak Anak memang bekerja dan kompak, didukung komitmen dari Wali Kota Parepare untuk mewujudkan Kota Layak Anak, serta upaya pengintegrasian proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga Parepare layak mendapatkan KLA. Kami juga dari warga Provinsi Sulawesi Barat untuk berkeinginan juga mendapatkan prestasi seperti itu. Kami di Provinsi Sulawesi Barat dengan 6 kabupaten, itu baru 2 kabupaten yang tahun ini mendapatkan
penghargaan KLA dengan kategori Pratama. Nah, masih 4 kabupaten ini yang belum, dan kita berharap di tahun 2022 ini nantinya ini semua kabupaten sudah menjadi kabupaten layak anak di Provinsi Sulawesi Barat. Kenapa kami memilih Parepare dan Bone menjadi tempat untuk kita lakukan studi banding? Karena memang kami melihat itu mengapresiasi kerja-kerja dari tim. Kita menyadari bahwa untuk mewujudkan sebuah kabupaten atau kota menjadi kota layak anak ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, dan itu bukan hanya menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Butuh kolaborasi, butuh kerjasama, butuh keikhlasan untuk bekerja, dan kami mendapatkan itu tadi bahwa di setiap klaster mereka sudah punya komitmen, mereka sudah punya aplikator masing-masing, dan mereka sudah siap jauh-jauh hari sebelum melakukan evaluasi mandiri. Nah, inilah sebenarnya kerja-kerja dari gugus tugas dari Kota Parepare ini. Kami ingin mengadopsi itu supaya bisa juga kami wujudkan. Kepala DP3A Kota Parepare Haja Andi Rusia mengungkapkan, tim gugus tugas KLA Kota Parepare memang memiliki kerjasama yang baik dan berupaya untuk memenuhi 5 klaster hak anak. Predikat KLA Kota Parepare dulunya dari Madya di India atas kerjasama dari seluruh SKPD yang bergabung di tim gugus tugas Kota Layak Anak dan peran lembaga masyarakat, LSM, media dunia usaha, media cetak, dan seluruh stakeholder yang tergabung yang ada ketentuan dan KLA itu atas kerjasamanya semua sehingga predikat KLA dari Madya bisa menjadi Nindya. Kedepannya kita berusaha bagaimana supaya dari Nindya bisa menjadi pertama. Predikat pertama. Dan mudah-mudahan apa yang ada sekarang ini itu bisa kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.